Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yakni masjidnya, di satu suasana yang sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, au kama qala wa majtama'a qaumun, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Napa niku Bapak dan Ibu? Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kemudian yatluna kitaballah, mereka itu membaca kitab-kitab Allah, membaca ayat-ayat dari kitab Allah, berarti ngaji. Okay? Terus wayatadarasunahu, ini sudah jadi bahasa Indonesia, tadarus, tapi kemudian menjadi agak berubah makna dari bahasa aslinya. Panjenengan mengartikan tadarus apa? Deres, ya, sudah jadi bahasa Jawa, deres, ya. Jadi mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Tadarus itu berasal dari kata darosa yang artinya belajar. Ya, makanya kata kerja di dalam bahasa Arab ketika akan dijadikan tempat, di depannya ditambahi huruf ma. Ya, contohnya kataba menulis. Nanti berubah sedikit ditambahi ma, jadi maktab, tempat menulis. Darosa itu belajar, tambahi ma depannya, jadi madaris atau madrasah, tempat belajar. Bahasa Arab seperti itu Pak polanya. Nah, maka yatadarasunahu, maksudnya di antara mereka selain membaca ayat Al-Quran itu saling belajar. Saling belajar. Nah, suasana seperti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu ada semua, nggih. Kita satu kaum, karena kaum itu kan tidak tunggal, orangnya banyak. Kemudian kita berada di rumahnya Allah, di masjidnya. Kemudian berikutnya tadi sudah baca Quran. Setelah itu kita kemudian belajar ayat-ayat Quran. Maka Rasulullah menjanjikan 4 hal. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mencintai majelis ilmu, Bapak dan Ibu. Ya, eman-eman karena senantiasa dapat 4 hal. Yang pertama apa? Rasulullah sebutkan kalau orang sedang berkumpul di satu masjid, kemudian mereka baca Quran, saling belajar, maka nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Tenang, nah, jadi damai gitu. Makanya jadi canda sedikit gitu. Kadang-kadang saking sakinahnya, saking tenangnya, bablas ngantuk gitu. Saking tenangnya, ya sering terjadi keajaiban. Ustadznya bisa ngilang. Tadi materinya apa? Nggak tahu. Ustadznya malah ngilang. Loh gimana? Iya, saya tertidur merem, jadi ustadznya ngilang. Gitu gitu. Nazalat alaihimus sakinah, yang pertama. Kemudian wa ghaziyatuhumur rahmah, mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang. Kita biasa mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya Rahman dengan Rahim, Bapak dan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Terjemahnya gimana? Terjemahnya
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu peruntukannya. Kalau Ar-Rahman itu sifat Allah untuk semua makhluknya, Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya untuk hamba-hambanya yang beriman, yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan kasih sayang Allah itu hanya hamba-hambanya yang beriman. Panjenengan ngertos mboten? Sampai kapan kita butuh rahmat Allah? Sampai kapan? Karena begini, Bapak dan Ibu, Rasulullah itu menyebutkan tidak masuk surga seseorang di antara kalian karena amalnya. Jadi kita beramal seperti apapun ternyata bukan sepenuhnya wasilah untuk masuk surga, kecuali kalau dapat rahmat Allah. Nah, ini pelajarannya begini. Nah, kalau kita dengar hadis ini kemudian salah bersikap, itu kan jadi membenturkan dua sisi antara amal dan rahmat. Gila betul. Jadi seperti para sahabat, anggapan kita juga sama karena kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Nah, kalau begitu buat apa kita beramal? Nah, nanti kalau sudah capek-capek beramal tidak mendapatkan rahmat Allah, kira-kira masuk surga nggak, Pak?" Karena dua pernyataan itu dibenturkan. Mestinya disinergikan. Apunten. Nanti selepas dari pengajian ini, panjenengan punya jadwal apa di rumah? Ustaz kepo banget loh, pengen tahu. Coba punya jadwal apa? Bapak dan Ibu rahimahumullah. Pernah ditanyakan begini, apakah orang yang melakukan kemaksiatan itu bisa merasakan manisnya ibadah? Orang yang melakukan kemaksiatan bisa merasakan manisnya ibadah enggak? Jawabannya begini, mengejutkan. Bahkan orang yang berniat saja, niat bermaksiat, belum melakukan, itu sudah tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Berarti kita balik. Orang yang bisa merasakan manisnya ibadah adalah orang yang senantiasa meniatkan di dalam pikirannya untuk berbuat kebaikan. Maka Bapak dan Ibu rahimahumullah, niat baik yang Allah ilhamkan di dalam pikiran kita adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian itu diwujudkan dalam bentuk amal. Jadi panjenengan bisa beramal, diberi kemampuan untuk beramal, itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya. Jadi tidak kemudian ngapain juga saya beramal, kalau nanti udah capek-capek beramal nggak mendapatkan rahmat, kan rugi. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan ini kita butuhkan ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Orang-orang yang berkumpul di masjid kemudian membaca ayat Quran, kemudian mereka saling belajar, itu dinaungi oleh para malaikat, makhluk-makhluk yang mulia. Jadi walaupun masjidnya tidak ramai, tidak penuh, Bapak dan Ibu rahimahumullah, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa saat ini hadir para malaikat yang menaungi kita semua. Cuma kalau malaikatnya keton, kira-kira jenengan masih tetap di sini apa langsung kondur? Ya, kalau zaman Rasulullah kan malaikat Jibril kadang menjelma menjadi seorang laki-laki, datang menjumpai. Di hadis tentang iman, Islam, ihsan itu kan Jibril alaihi salatu wassalam datang ngajari Rasulullah dan para sahabat tentang iman, Islam dan ihsan. Iya, begitu. Yang terakhir, Bapak dan Ibu rahimahumullah, setelah dinaungi oleh para malaikat, wa haffathumul malaikat wa dzakarallahu fiman 'indah. Orang-orang yang berada di majelis itu nanti akan disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluknya. Majelis kita yang terkecil itu apa, Bapak-bapak, Ibu? Majelis kita. Saya itu qadarullah, ya, ditakdirkan jadi kepala daerah tingkat 6. Kepala daerah tingkat 6. Coba kita hitung yuk. Kepala daerah tingkat 1 napa? Oh, kok istri?
Gubernur. Nggih, istri. Kepala daerah tingkat 1 gubernur, nomor 2 bupati, nomor 3 camat, nomor 4 lurah, nomor 5 RW, nomor 6 nanti saya apa? Ketua ya. Kepala daerah tingkat 6. Wah, jabatannya nggak main-main. Masya Allah. Majelis RT itu kan majelis yang terkecil, ya, sudah paling rendah di tingkat bangsa itu kan. Coba bapak-bapak, panjenengan itu ketika kumpulan RT, Pak RT kasih sambutan, Pak RT loh ya, kemudian semuanya dipanggil namanya kecuali nama jenengan tidak dipanggil, kira-kira baper apa enggak? Kepada Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan yang terhormat, kita di situ tidak disebut sama Pak RT, kira-kira baper apa enggak? Kok nama saya enggak disebut sih? Itu baru tingkat RT. Dan coba kalau kayak kemarin ada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, kita diundang ke Istana Negara, semua hadirin dipanggil, disebut namanya oleh Pak Presiden. Kita duduk di depan presiden, nggak disebut namanya, kira-kira baper nggak? Itu loh Bapak. Lah janji Rasulullah kepada kita semua yang bermajelis ini, nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling tinggi. Nah masalahnya gini, saya ketika merenungi hadis ini lebih jauh Bapak dan Ibu, di antara kita semua nih, jadi Bapak dan Ibu santai aja. Kalau saya matur kita berarti yang sedang berkata termasuk apa tidak? Jadi jangan santai aja, jangan bilang, Ustaz nuduh. Kita itu betah bernama-lama di majelis ilmu apa tidak? Pertanyaannya, betah berlama-lama kok bisa sampai sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari gitu. Padahal ada jaminan 4 itu tadi. Apa saja? Dapat sakinah, dapat rahmah, dinaungi malaikat, terus disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluk. Maka bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan hadis ini nanti senantiasa kita merojaah, kita ingat-ingat. Kan ini masuk dalam bab keutamaan bermajelis ilmu. Nah, kita semoga mengagendakan di dalam hari-hari kita. Panjenengan ngajinya sepekan berapa kali? Bermajelis kayak gininya berapa kali? Nanti apa sebabnya saya bertanya nanti. Ya, malam ini kita bahas, kajian kita berangkat dari satu ayat, yang ayat ini sangat populer Ustaz. Ya, karena ayat ini hampir pasti dibaca oleh para khotib ketika khutbah. Surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah tahu terjemahnya gitu? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Begitu nggih? Oke. Pelan-pelan. Ada yang pernah menghitung ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu ada berapa di Quran? Dari 6.600 sekian ayat nggih. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ada 89. Jadi diulang sebanyak 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sebanyak 89 kali. Ayat yang pertama itu cerita ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Baqarah. Bapak-bapak tahu ayat terakhir yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu bahas tentang apa? Di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi urusan tobat itu ternyata Allah taruh nih di akhir hampir juz 28. Masya Allah. Ini ada maknanya.
Terus berikutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu diimbui disambung dengan kata ittaqullah. Sebagaimana ayat yang sedang kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu terulang sebanyak 7 kali. Oke, sebanyak 7 kali. Ayat yang pertama yang diiringi dengan kata ya ayyuhalladzina amanu taqullah itu berbicara tentang riba di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang terakhir, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah ada di surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, kalau membahas Quran kayak gitu asik, Pak. Enggak ada ngantuknya, Masya Allah. Saya bawanya dengan kesuasana yang lain. Ada ilmu namanya munasabah. Ilmu munasabah ini adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran, hubungan ayat dengan ayat, hubungan surat dengan surat, awal surat yang ini, akhir surat yang ini hubungannya apa. Kita lihat surat-surat yang diawali dengan kata mensucikan Allah. Yang pertama, Bapak dan yang pertama ada di surat Al-Isra. Bunyinya gimana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Artinya apa, Pak? Subhanalladzi, Maha suci. Di situ Allah menyebut namanya atau menggunakan dhamir? Kata ganti. Subhanalladzi. Yang dimaksud siapa? Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di malam hari. Allah tidak menyebut namanya, tapi menggunakan dhamir. Nah, itu juga ada pelajarannya. Tapi diawali dengan kata subhana. Allah sedang menceritakan tentang dirinya sendiri. Nanti Bapak dan Ibu rahimakumullah di surat ke-57 Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat sabbaha. Sabbaha dalam bahasa Arab itu adalah fi'il madhi, pekerjaan yang sudah dilakukan. Artinya apa? Telah mensucikan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Surat Al-Hadid. Nanti diulang di surat ke-59, surat Al-Hasyr. Diulang lagi di surat ke-61. Subhana, sabbaha, sabbaha, sabbaha. Lihat. Allah cerita tentang dirinya sendiri, kemudian yang sabbaha ini menggunakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Di surat ke-62, Bapak-bapak rahimakumullah, Allah mengawali surat Al-Jumu'ah dengan kata yusabbihu. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang dilakukan dan akan terus-menerus dilakukan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Surat Al-Jumu'ah. Diulang lagi di surat ke-64, surat At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Sudah ada cerita tentang Allah di surat Al-Isra, sudah ada fi'il madhi, sudah ada fi'il mudhari, terakhir fi'il apa, Pak? Dalam bahasa Arab ada yang tahu? Fi'il amr, kata kerja perintah. Ada ternyata di surat Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la. Coba Pak, kalau bahas Quran kayak gitu asik nggak? Masya Allah. Itu baru sekelumit dari ilmu tentang Quran. Coba kita belajar tentang surat Ali Imran ayat 102 ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ada sesuatu enggak di kalimat-kalimat ini, Bapak? Orang-orang yang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Ya,
orang-orang yang beriman disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Berarti iman dan takwa sama apa beda? Ayo Pak, iman dan takwa sama apa beda? Okay? Nah, dari sini lahir sebuah kaidah bahwa ada kata-kata yang ketika dia bersambung di dalam satu kalimat, kata-katanya berbeda. Okay? Artinya juga berbeda. Tetapi nanti kata-kata itu ketika berdiri sendiri dalam satu kalimat, masing-masing artinya sama. Sebagai contoh begini, jamaah Masjid Baitul Jannah itu semuanya orang-orang yang beriman, titik. Jamaah Masjid Baitul Jannah adalah orang-orang yang bertakwa, titik. Maka itu kalimatnya saling berdiri sendiri, gitu. Maka iman dan takwa di situ, yang beriman sama dengan orang yang bertakwa, yang bertakwa juga sama dengan orang yang beriman. Tapi kalau kata iman dan takwa digabung dalam satu kalimat, artinya berarti berbeda. Bagaimana cara menyimpulkannya Ustaz? Kita intermezzo sebentar ya Pak. Intermezzo. Apa bedanya gajah sama semut? Gajah kecil, semut besar. Balik. Awas loh Pak, jangan jawab beda tulisannya ya. Tulisannya jelas beda. Tapi ini bedanya pasti nih, pasti benar. Gajah bisa semutan. Betul? Semut nggak bisa. Ya, saya juga tidak bisa melihat gajah semutan kayak ngapet. Tapi gajah bisa semut. Kalau orang sama semut bedanya apa? Orang bisa semutan, semut nggak bisa orangan. Satu. Bedanya ini Banyumas banget nih tebakannya. Katok sama kotak Pak. Ya betul Pak. Katok bisa kotak-kotak. Kotak orang bisa katok. Apa korelasinya dengan iman dan takwa? Iman disebut dulu, ya ayyuhalladzina amanu, baru ittaqullah. Maka orang yang bertakwa pasti orang yang beriman. Karena iman disebut lebih dahulu, kemudian baru takwa. Tapi orang yang beriman belum tentu bertakwa. Begitu Pak. Makanya orang-orang yang beriman disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau belajar kayak gini, Masya Allah. Iya ya. Dan itu terulang 7 kali loh Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bapak-bapak, lebih heran lagi nih. Nanti ada di surat Al-Hadid, surat ke-57, yang bunyinya begini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian. Coba bingung apa ora jajan? Orang-orang yang beriman suruh bertakwa, suruh beriman. Maksudnya gimana coba? Nggih, Bapak dan Ibu. Coba kita sudah belajar. Iman itu punya sifat nggih? Iman itu punya sifat apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa hilang apa tidak? Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang apa tidak? Bisa sekali. Wong dia bisa tambah, bisa kurang, berarti bisa hilang. Makanya ada hadis yang menceritakan kepada kita, tidak beriman seorang pencuri ketika dia mencuri. Orang lagi mencuri itu Pak, imannya lagi hilang, 0. Tidak berzina, tidak beriman seorang pezina ketika dia sedang berzina. Tidak beriman seorang peminum ketika dia sedang minum. Jadi orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan itu imannya lagi 0, lagi hilang. Panjenengan itu sehari-harinya bebas tanpa dosa, apa mungkin melakukan dosa? Bisa Pak, sehari nggak berdosa gitu, nggak melakukan kesalahan. 24 jam, susah ya. Coba kita perpendek 12 jam. Susah juga ya. Kita perpendek 1 jam. 1 jam berlalu tanpa kesalahan. Bener, sakit betul. Kayaknya masih bisa. Masih bisa ya. Apalagi ketika 1 menit, 1 detik gitu. Nah sekarang
Bukankah jam itu adalah rangkaian menit demi menit? Oke? Hari itu adalah rangkaian jam demi jam. Mestinya, Bapak-bapak rahimahullah, mestinya kalau rumusnya begitu, kita bisa melewati hari-hari tanpa kesalahan. Mestinya. Tapi Rasulullah sudah ngabari kita, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam pasti melakukan kesalahan. Gak mungkin nol kesalahannya. Tapi disambung oleh Rasulullah, diberi petunjuk kita, wa khairul khati'ina at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, coba Pak. Orang yang berbuat kesalahan masih bisa menjadi sebaik-baik orang. Rasulullah petunjuknya, masyaallah. Wa khairul khati'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah ketika dia bertaubat dari kesalahannya. Masya Allah. Nah, ini rahmat Allah. Makanya tadi ada ayat yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena taubat ini bisa membuat kesalahan yang dilakukan seorang hamba menjadi sebaik-baik manusia dengan taubatnya. Nggih. Bapak dan Ibu rahimahumullah, semuanya lahir dalam kondisi muslim ya? Apa ada mu'alafnya sini? Semuanya turis ya? Turunan Islam ya? Alhamdulillah. Lahir dalam kondisi Islam, punya bapak dan ibu Islam. Nikmat nomor mboten? Rahmat nomor mboten? Karunia apa tidak? Tapi kita masuk kalimat selanjutnya coba. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Itu kita bisa jamin apa tidak? Bisa jamin nggak Pak? Kita mati dalam kondisi Islam. Ada yang bisa jamin nggak? Nggak ada. Makanya satu hari kita disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim. Wajib berapa kali Pak? Wajib, nggak boleh kurang. Sebanyak rakaat sholat wajib. Karena setiap rakaat kita wajib membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Bapak-bapak, kewajiban itu tidak lepas dari Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga. Gitu betul? Rasulullah tetap diberi kewajiban sholat 5 waktu, yang di situ ada kalimat mengucapkan suratul Fatihah, ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Padahal beliau itu adalah sosok manusia yang dijamin masuk surga. Ada apa ini? Maka kembali kepada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati dalam kondisi, kecuali dalam kondisi Islam. Itu bukan datang begitu saja Bapak-bapak. Tidak bisa. Itu adalah sebuah perjuangan. Perjuangan. Makanya panjenengan sudah paham nggih? Kita diciptakan tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk satu tujuan saja, yakni liya'budun. Coba Pak, kita resapin lebih jauh kata liya'budun. Liya'budun itu, ya'budun itu dalam bahasa Arab pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah aktivitas, tadi saya sudah matur, yang sedang dilakukan dan akan terus-menerus dilakukan. Oke, sedang dilakukan dan akan terus-menerus dilakukan. Jadi kalau terjemahnya dibikin panjang, ayat ini terjemahnya begini. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah dan terus-menerus beribadah. Ibadah Pak, terus tanpa henti, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berat napa mboten? Berat napa mboten?
Ibadah terus loh Pak, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya berat, orang berat Ustaz. Wong kita juga sudah berikrar di dalam surat Al-Fatihah. Ikrar yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku ikrar apa bukan Pak? Coba artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon. Itu kan janji. Selalu kita beribadah kepada Allah, selalu kepada Allah kita minta pertolongan. Diulang 17 kali wajib dalam sehari. Ada apa? Dan Rasulullah juga ternyata diberi kewajiban yang sama. Jadi begini, Bapak dan Ibu yang Allah, iman itu bisa hilang, bisa hilang, bisa nol. Maka lewat ayat-ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu Allah ingin kita itu senantiasa memperbaharui iman. Nggih? Senantiasa memperbaharui iman. Apa tanda seseorang mengakhiri kekafirannya, mengakhiri kemusyrikannya, kemudian dia masuk Islam, Bapak dan Ibu? Apa tandanya? Tadinya bukan muslim, kemudian dia jadi muslim. Apa tandanya? Mengucapkan syahadat. Berapa kali kita semua diwajibkan satu hari mengucapkan syahadat? Wajib loh, nggak boleh kurang. Berapa kali Pak? Kelas jangan salah itu. 11. Mana? 11 dari mana? Dari mana? Ngitungnya gimana? Ini serius ini masalah fikih nih. Nah, kata Islam itu kan singkatan dari nama-nama sholat nih. I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya nah ini madan, jadi lohor bukan duhur. Bahasa Betawi banget ya, lohor. Kemudian asar dan maghrib. Rakaatnya masing-masing kita paham. Isya ada 4, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3. Tasyahudnya ada berapa? Tasyahud yang rakaatnya 4 kan tasyahudnya 2 kali gitu, dan yang 3 berarti ada total 9. Bener? 9 ya. Oke, 9. Oke. Yang wajib berapa? Tasyahud, yang dimaksud tasyahud ngertos nggih? Tasyahud adalah sebuah gerakan sholat di mana di situ kita harus mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Berapa yang wajib Pak? Berapa yang wajib? Nah, kita akan masuk ke urusan fikih ya. Iya, jangan dijawab 9. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib tasyahud akhir. Berarti satu hari wajib 5 kali. Apa maknanya? Kita wajib sehari mengucapkan syahadat 5 kali untuk memperbaharui iman. Karena iman itu naik turun, kadang-kadang habis. Gitu Pak. Apa iya orang mencuri itu nggak punya iman? Coba orang mencuri dalam tanda kutip korupsi, coba Pak. Orang yang lagi zina biasanya kata-katanya gimana? Tengok, kanan kiri, terus bilang apa? Aman. Tidak ada. Enggak. Ya tidak ada yang tahu bisa. Tidak ada orang. Kan gitu ya. Terus sing lagi ngomong itu orang apa bukan? Masalah apa enggak itu Pak? Dia mengakui dirinya sendiri ada saja enggak? Tengok. Enggak ada orang. Dirinya mengakui dirinya sendiri aja enggak, apalagi mengakui Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak beriman seorang pencuri ketika dia sedang mencuri. Orang zina juga gitu Pak, aman. Masuk hotel, check in gitu kan. Masya Allah. Dan hari ini kan kita ya jadi masalah juga nih. Banyak sekali tayangan video Pak yang menayangkan orang lagi selingkuh digerebek. Suami gerebek istrinya lagi selingkuh, dia sudah membawa kameramen gitu loh.
tabrak pintunya, jeder, begitu masuk pedang disoting, diunggah di Facebook, masya Allah, sedunia ngerti kabeh. Padahal Rasul kita dulu ketika ada wanita ngadu kepada beliau, ya Rasulullah sucikan saya sudah berzina. Rasulullah ngendikan apa? Memalingkan muka. Ada sahabat juga yang ngaku Maiz, ya Rasulullah saya sudah berzina, sucikan saya. Rasulullah berpaling, ngendiko, lah kamu cuma pegang tok dean. Jadi maksudnya supaya berita itu tidak tersebar. Mungkin hari ini Pak, masalah bagi kita. Berita-berita kayak gitu menjadi konsumsi masyarakat luas, bahkan konsumsi anak-anak kecil. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nggak beriman seorang ketika berzina, dia nggak beriman. Tidak beriman seorang juga ketika dia mencuri. Nah, ketika dia tobat, ya tobat. Dan kita juga karena kullu bani Adam khata'in, ya semua anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaharui keimanan kita. Itu mah. Jadi nanti kita meresapi sholat itu lebih bermakna lagi Pak. Masya Allah ya ternyata. Dan kita kemudian mengambil pelajaran dari Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan nakal Pak. Pertanyaan usil. Pertanyaan usil. Kira-kira kalau nggak ada surga dan neraka, kita masih mau ibadah nggak? Coba ibadah kita tujuannya apa? Ya, menyembah Allah gitu ya. Tapi tujuannya apa? Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Terus faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Tujuan kita ibadah kan agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Coba kalau tidak ada surga dan neraka, kita masih mau ibadah enggak? Kira-kira. Atau sebaliknya. Maksudnya gimana Ustaz? Seandainya seluruh jamaah Masjid Baitul Jannah dijamin masuk surga. Wah, nanti habis Isya datang berita seluruh jamaah Masjid Baitul Jannah dijamin masuk surga. Kira-kira besok jenengan masih mau subuhan enggak? Iya kan? Iya. Orang kuliah begitu Pak, orang kuliah. Ilustrasinya ini ilustrasi. Udah daftar masuk unsud gitu ya. Kemudian unsud memberikan pernyataan, Anda pasti lulus dan cum laude. Kira-kira besoknya masih kuliah enggak? Atau orang bekerja? Orang kerja masuk di sebuah instansi resmi, jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 misalnya. Tapi kantor memberikan pernyataan, Anda pasti ketika tanggal 1 dapat gaji penuh. Dapat gaji penuh, pasti. Kira-kira besoknya masih mau kerja enggak? Itulah bedanya kita dengan Rasul kita Pak. Kan konon. Beda kita dengan Rasul itu sedikit ya. Rasul sedikit tidur. Kita sedikit tidur. Jadi bedanya cuma sedikit Pak. Rasul sedikit makan, kita ya bedanya cuma sedikit, tenang aja. Santai mawon gitu. Sedikit tidur, sedikit makan. Kanjeng Nabi kita sedikit tidur, sedikit makan ya. Coba Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayangin aja Pak. Tadi ya, Masya Allah kita sholat maghrib, rakaat pertama surat Az-Zalzalah, rakaat kedua. Itu jenengan kalau diimami, ada imam. Saya sampai 1 menit lagi. Berarti saya nggak jadi cerita yang ini. Nanti tinggal 1 menit. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalimat yang kedua nih kita selesaikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu adalah sebuah perjuangan. Sarananya apa? Wasilannya tadi senantiasa menjaga keimanan kita. Kita dituntut 1 hari melafalkan ihdinas siratal mustaqim dengan tujuan apa? Iman kita tetap terjaga. Nggih? Sehingga nanti betul-betul
malaikat Israil itu kan jemputnya nggak pakai pamit ya Pak. Nggih? Nah, kalau ditanya sudah siap mati apa belum? Mestinya kalau kita praktekkan ayat ini kita sudah siap mati kapan saja. Siap ya Allah, siap. Tapi kayaknya wajah-wajahnya kurang meyakinkan. Makanya kita ngaji terus nih Pak, sehingga ketika malaikat Israil datang itu kita sudah siap. Bismillah ya Allah, saya siap menghadap Engkau. Allah a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Waktu yang membatasi kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.